Nanda Savitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember dengan NIM 2008-1030-1043. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Saya akan mempresentasikan materi tentang peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Pengendalian adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan untuk membantu manajemen suatu organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya sebuah penyimpangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi anggota agar menerapkan strategi organisasi. Pengendalian manajemen terdiri dari aktivitas pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, alat implementasi strategi, menekankan aspek keuangan maupun non-keuangan, serta membantu mengembangkan strategi baru. Alasan seseorang melakukan pengendalian yaitu: yang pertama, kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara pihak perencana dengan pihak pelaksana. Yang ketiga, kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan. Dan yang keempat, kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaannya. Tujuan utama pengendalian yaitu untuk mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Jenis-jenis pengendalian ada 5. Yang pertama, pengendalian pengarahan. Yang kedua, pengendalian deteksi. Yang ketiga, pengendalian koreksi. Yang keempat, pengendalian pengarahan. Dan yang kelima, pengendalian kompensatif. Pengendalian pencegahan dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Contohnya seperti menerapkan prinsip kejujuran, personal yang kompeten, dan pemisahan fungsi. Yang kedua yaitu pengendalian deteksi. Pengendalian ini bertujuan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Contohnya seperti konfirmasi saldo bank, penghitungan fisik persediaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengendalian koreksi. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi dengan tujuan agar kesalahan yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Dan yang keempat, pengendalian pengarahan. Pengendalian pengarahan dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Contohnya seperti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerjanya. Yang kelima yaitu pengendalian kompensatif. Pengendalian ini bertujuan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya seperti pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena tidak adanya pembagian fungsi. Proses pengendalian menurut Robbins dan Coulters ada 4. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, membandingkan kinerja. Dan yang keempat, tindakan manajerial. Sedangkan secara umum,
proses pengendalian yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pengukuran kinerja, dan yang keempat manajemen kompensasi. Proses pengendalian yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dalam perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Proses yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode waktu tertentu. Anggaran disusun untuk memberikan jaminan bahwa rencana yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan besaran biaya yang sudah ditetapkan. Proses pengendalian yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di sini yaitu dengan mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses yang terakhir yaitu manajemen kompensasi. Sistem kompensasi yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan, dengan tujuan untuk memperoleh SDM yang berkualitas, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, serta meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem pengendalian yang efektif yaitu tepat, hemat, fleksibel, dapat dipahami, masuk akal, strategis, akurat, objektif, dan realistis. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses dengan jaminan bahwa sumber-sumber yang didapat serta dipakai secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sebuah tujuan organisasi. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai dengan rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Unsur sistem pengendalian manajemen ada 4. Yang pertama detektor, yang kedua selektor, yang ketiga efektor, dan yang keempat komunikator. Proses ini diawali dari detektor saat mencari informasi tentang suatu bentuk kegiatan. Detektor dapat berupa sistem informasi, baik informasi formal maupun non-formal. Untuk selanjutnya dijelaskan pada pimpinan tentang apa yang terjadi dalam suatu kegiatan. Setelah informasi berhasil didapatkan, maka kegiatan yang ada di dalamnya akan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan, lalu kemudian dievaluasi. Proses perbaikan ini akan dilakukan secara efektif sehingga segala bentuk penyimpangan bisa diubah agar kemudian mampu mengikuti berbagai kriteria yang sudah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi pengendalian manajemen. Yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama yaitu ukuran dan penyebaran enterprise. Ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan besar tentunya akan berbeda daripada perusahaan kecil. Hal ini tentunya akan menentukan isi dan sifat dari sistem pengendalian
Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Anggaran dasar dan konvensi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi pada seluruh perusahaan. Contohnya saja, filosofi yang diterapkan oleh manajemen State Bank of India pasti berbeda dengan negara trading corporation. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi pada suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir yaitu jenis pusat tanggung jawab. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda sangat diperlukan untuk berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan segi biaya atau keuntungan ataupun laba atas suatu investasi, tergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan meliputi laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan masa lampau dan anggaran yang merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Laporan ini digunakan untuk menelusuri nilai uang dari barang dan jasa yang masuk ke dalam maupun keluar organisasi. Laporan keuangan memberikan sarana untuk memonitori 3 kondisi keuangan, yaitu likuiditas, yang berarti kemampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Yang kedua, kondisi umum keuangan, dan yang ketiga, profitabilitas, yaitu kemampuan seseorang atau perusahaan dalam memperoleh laba. Melalui anggaran dan laporan berkala, manajemen berusaha mencapai sasaran seperti menyediakan prosedur perencanaan pendapatan, memberikan sarana koordinasi kegiatan berbagai komponen perusahaan, membangun basis kontrol manajerial melalui pengawasan personalia, serta memotivasi individu dengan menciptakan iklim penghematan biaya. Metode anggaran. Anggaran adalah laporan kuantitatif formal mengenai sumber daya yang disisihkan untuk melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan selama jangka waktu tertentu. Keuangan dari anggaran dapat memberikan informasi secara langsung mengenai modal dan laba. Anggaran juga dapat menetapkan standar prestasi kerja yang jelas dan tidak meragukan untuk jangka waktu tertentu. Jenis anggaran. Jenis anggaran ada 2, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh perusahaan selama periode anggaran. Sedangkan anggaran keuangan menyatakan secara rinci uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selama periode yang sama dan dari mana asal uang tersebut. Proses pembuatan anggaran. Proses pembuatan anggaran dimulai ketika manajer menerima ramalan ekonomi serta penjualan dan laba untuk tahun mendatang dari manajemen puncak, bersama dengan jadwal kapan dengan pengukuran harus diselesaikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengendalian adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan untuk membantu manajemen suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien dan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan. Di dalam perencanaan sistem pengendalian, tidak ada sistem yang baik dan tidak ada sistem yang buruk. Yang ada adalah suatu desain sistem pas fit dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Suatu sistem dengan lingkungan tempat sistem tersebut dapat digunakan untuk menjadikan sistem tersebut efektif dan untuk menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Terima kasih.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.